Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman sudah jelas dan 1000% pasti saya ingin memberikan review dari pertandingan besar di English Premier League antara Arsenal versus Manchester United yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor 3-1. Dengan demikian untuk sementara Arsenal berada di peringkat nomor 4, selisih poinnya dengan Tottenham Hotspur adalah 2 poin karena Tottenham Hotspur juga gagal meraih kemenangan lawan Brentford, sedangkan selisih poinnya dengan Manchester United untuk saat ini adalah 6 poin. Dalam 2 pertandingan terakhir Arsenal bisa meraih kemenangan lawan 2 klub besar. Sebelum menang lawan Manchester United, Arsenal bisa menang lawan Chelsea dengan skor 2-4 di kandang Chelsea. Artinya dalam 2 pertandingan terakhir Arsenal bisa meraih kemenangan dengan selisih 2 gol, which means Arsenal sudah bisa banyak mencetak gol. Kita tahu bahwa kelemahan dari Arsenal musim ini adalah dalam urusan mencetak gol. Maka itu, di antara tim-tim yang berada di papan atas atau top 6, yang paling sedikit mencetak gol hingga saat ini adalah Arsenal. MU juga dalam 2 pertandingan terakhirnya mengalami kekalahan. Sebelum kalah lawan Arsenal, MU dibantai Liverpool dengan skor 4-0. Dan memang kita tahu bahwa kelemahan dari Manchester United musim ini adalah di lini pertahanan yang memang bocor. Buktinya apa? Bahwa di papan atas, di antara tim-tim yang berada di top 6, MU adalah tim yang paling banyak kemasukan gol. Dan masalah ini masih belum bisa dibenahi oleh Ralf Rangnick. Dan lagi-lagi ada kesalahan yang terjadi dari para pemain Manchester United yang memberikan peluang atau kesempatan kepada para pemain Arsenal untuk menciptakan peluang dan tentunya mencetak gol. Ini sepertinya para pemain bertahan dari tim-tim lawan mulai kelabakan dengan para pemain muda dari Arsenal. Karena sebelumnya kita tahu para pemain Chelsea yang melakukan kesalahan sehingga para pemain Arsenal mendapatkan kesempatan mencetak gol, dan kemarin malam juga sama. Para pemain MU yang berada di lini pertahanan melakukan kesalahan sehingga para pemain Arsenal bisa memanfaatkan kesalahan tersebut. Secara permainan, MU tidak buruk. MU juga sempat memberikan perlawanan kepada Arsenal, bahkan hampir saja menyamakan kedudukan. Tapi overall, game plan dari Mikel Arteta itu berjalan secara mulus. Karena dari menit-menit awal para pemain Arsenal sudah tahu mereka harus menyerang dari mana, yaitu menyerang dari 2 sektor sayap. Karena Dalot dan juga Telles adalah 2 pemain yang jika kita perhatikan tidak mampu bertahan secara benar dan baik. Untuk attacking, 2 fullback ini sangat bagus, tapi untuk defending, saya melihat bahwa 2 pemain ini menjadi titik lemah dari Manchester United di lini pertahanan. So how about going forward? How about attacking? Attacking Arsenal terlihat lebih cepat dalam membangun transisi positif. Karena mereka punya pemain-pemain yang mengandalkan kecepatan, dan juga ada satu pemain di lini tengah, Odegaard, yang semakin hari semakin bagus permainannya. Kita lihat dia bermain dengan otak, bukan mengandalkan otot ataupun kecepatannya. Sehingga begitu banyak umpan-umpan kunci yang dia berikan di pertandingan ini. How about Manchester United? Bruno Fernandes itu ada di line up, dan Bruno Fernandes itu memang gagal mengeksekusi penalti, tapi dia tidak menjalankan perannya secara benar dan baik sebagai pemain yang menghubungkan lini tengah dengan lini depan. Dia gagal penalti, dia gagal peluang yang bagus. Ketika Ramsdale melakukan kesalahan itu di babak pertama, seharusnya itu bisa 1-1, dan dia juga yang kehilangan bola, sehingga Elneny bisa memberikan bola kepada Xhaka yang mencetak gol ketiga untuk Arsenal. Which means there are so many problems in Manchester United. Dan para pemain Arsenal bisa memanfaatkan kelengahan dari para pemain MU untuk bisa mencetak 3 gol, mungkin bisa lebih jika bukan karena De Gea. MU juga sempat menguasai jalannya pertandingan di awal babak kedua. Tapi sayangnya setelah Bruno Fernandes juga gagal mengeksekusi penalti, ada gol dari Ronaldo yang dianulir karena offside, dan juga ada peluang dari Dalot yang masih bisa di-save oleh Ramsdale. Saya ada membuat konten preview dari pertandingan ini kan teman-teman, dan saya jelaskan bahwa kelemahan dari MU adalah di lini pertahanan, dan kelemahan dari Arsenal adalah ketika para pemainnya sering ceroboh, dan juga pada saat mereka terlambat kembali ke posisi mereka setelah membangun serangan, dan itu yang terjadi kan di pertandingan kemarin malam. Plus prediksi saya benar, feeling saya memang Arsenal akan bisa meraih kemenangan. Saya kira dengan skor tipis, tapi ternyata dengan skor lumayan lah, dengan selisih 2 gol.
Saya ingin memberikan informasi dari lineup kedua tim dulu ya teman-teman ya. Baru kemudian kita bahas lebih lanjut jalannya pertandingan. What a match. Ini pertandingan yang punya segala-galanya teman-teman. Ada 4 gol secara total. Ada pemain yang gagal penalti. Ada 3 kali VAR check and review. Ada keputusan kontroversial juga dari wasit. Itu yang membuat pertandingan ini betul-betul berjalan menarik dan juga ketat. Oke, so from the lineup of 2 teams. Dari Arsenal dulu, Ramsdale, Cedric yang linglung di pertandingan ini, Ben White, Gabriel, Nuno Tavares, sama nih rekannya dari Cedric yang juga linglung parah banget nih, sama seperti MU yang 2 fullbacknya lemah. Arsenal juga sebetulnya 2 fullbacknya lemah meskipun Tavares mencetak the first goal di match ini. Di tengah ada Elneny dan juga Granit Xhaka, di depannya Saka, Odegaard, Emil Smith-Rowe. Emil Smith-Rowe tidak berkembang, tampak dia cukup lamban, tapi ya lumayan juga lah, paling nggak di babak pertama dia permainannya. Nketiah, this is the wonder boy yang menurut saya harus terus diberikan kesempatan untuk tampil. From Manchester United, Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Elanga, Matic, Scott McTominay, Alex Telles, Varane, Lindelof, Dalot, dan juga David De Gea. Dari jalannya pertandingan tentu teman-teman bisa melihat bahwa para pemain Arsenal keluar menyerang. Dari peluang pertamanya mereka sudah bisa mencetak gol. Dan sebetulnya itu kan bukan situasi yang membahayakan pertahanan dari Manchester United. Ketika Tavares memberikan bola kepada Xhaka, ketika Xhaka mengangkat bola ke tengah, ke dalam kotak penalti, sebetulnya kan gak ada pemain dari Arsenal yang berada di free position. Tapi anehnya Varane miss, kemudian Telles juga miss. Lagi apes banget nih MU. 2 pemain itu miss, kemudian lebih apes lagi pada saat Xhaka mengambil bola tersebut, Saka ya, pada saat Saka mengambil bola tersebut, dia capping, dia shooting, itu sudah di-save oleh De Gea, tapi tidak ada pemain dari Manchester United yang mengawal pergerakan dari Nuno Tavares. Nuno Tavares yang memulai serangan tersebut, tapi pemain lainnya tidak melihat pergerakan tanpa bola dari Nuno Tavares. Nah, ini yang saya melihat kan, bahwa kelemahan dari MU berada di 2 fullback mereka. Dalot tidak melihat pergerakan dari Nuno Tavares, sehingga Nuno Tavares bisa memanfaatkan situasi rebound tersebut. Setelah gol tersebut, ya bukan berarti para pemain MU itu drop. Di pertandingan lawan Liverpool juga mereka kemasukan gol secara cepat. Di pertandingan ini juga secara cepat, tapi di pertandingan ini terlihat para pemain MU coba untuk recover dari ketertinggalan. Terlihat peran dari Ronaldo sangat besar. Dia memberikan umpan kunci kepada Elanga yang masih bisa di-save oleh Ramsdale. Nah, jika saja itu satu sama, mungkin bisa beda hasil akhir dari pertandingan ini. Dan saya melihat peran besar dari Ronaldo di pertandingan ini. Berkali-kali dia turun ke tengah, membangun serangan untuk timnya. Beberapa kali juga dia mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Beberapa kali juga dia melepaskan umpan kunci. Dan dia juga yang mencetak gol untuk Manchester United. Sayang, kenapa bukan dia yang mengambil penalti? Ini yang aneh banget kan? Nah, kalau saya baca beritanya sih bahwa menurut Ralf Rangnick bahwa Ronaldo menyatakan dia tidak siap sehingga dia memberikan kesempatan tersebut kepada Bruno Fernandes. Dan ini adalah untuk kedua kalinya Bruno gagal penalti kan. Sebelumnya dia gagal penalti lawan Aston Villa. Pada saat MU kalah tuh kalau nggak salah dengan skor 0-1 ya. Setelah itu kita lihat bahwa para pemain Arsenal juga tidak tinggal diam. Mereka perlu mencetak gol kedua. Dan akhirnya mereka bisa mencetak gol kedua. Dan ya kita lihat seharusnya itu sih udah gol ya. Tapi ya ternyata ada VAR check dan review. Saya kira VAR dan check dan review itu karena Nketiah itu offside. Sebelumnya kan kita tahu Nketiah juga sudah mendapatkan peluang tuh ketika ada exchange of passing ya, interchange passing antara Elneny dan juga Odegaard yang memberikan peluang kepada Nketiah tapi ditahan oleh De Gea. Kemudian dia dapat lagi nih peluang yang sebetulnya dia sudah mencetak gol. Ternyata VAR check dan review itu bukan karena Nketiah ini offside, tapi karena Telles yang dianggap melakukan pelanggaran kepada Saka. Nah, ini kesalahan lagi dari Telles. Telles ini terlihat banget gak bisa bertahan. Untuk menyerang dia bagus banget. Kan dia dapat peluang juga tuh di babak pertama, shootingnya yang keras yang bisa di-save oleh Ramsdale. Tapi untuk bertahan lemah banget nih pemain. Saya pikir pemain ini akan lebih cocok di wingback daripada di fullback. Tapi kalau dia perlu tutup area ketika ada center back yang out of position, terlihat dia parah banget permainannya. Maka itu dia foul, dia dorong itu jelas Saka. Sehingga ada penalti dan Saka bisa convert penalti keduanya dalam 2 pertandingan terakhir setelah sebelumnya juga dia mengkonversikan penalti lawan Chelsea. Nah, and then kita lihat pertandingan berjalan terus dan akhirnya Ronaldo bisa mencetak gol ya kan. Kita lihat peran dari Matic begitu bagus yang bisa memberikan umpan kepada Ronaldo, dan Ronaldo what a finish ketika dia mendapatkan umpan-umpan yang matang. Memang inilah yang namanya Ronaldo ya, dia adalah finisher di dalam kotak penalti. Dan lagi-lagi saya tegaskan, mungkin sudah 10 atau 15 kali Ronaldo is the key player in Manchester United. Gak ada Ronaldo, gak ada gol.
Bukan karena sekarang opsinya Ronaldo, memang dia masih bagus kok permainannya. Dan saya bingung juga kenapa itu Cedric gak ada handsball itu gak dikasih penalti ya, MU ya. Nah maka itu aneh juga nih di pertandingan ini. Kalau saya melihat sih Cedric itu kena hand ya, tapi gak dikasih penalti. Oke, memasuki babak kedua. Nah ini dia kan, di babak kedua kita lihat Tavares yang mendapatkan peluang pertama tidak bisa mencetak gol, tapi MU yang kita melihat kemudian mendapatkan penalti setelah Nuno Tavares handball jelas sekali, tapi sayang Bruno tidak bisa convert penalti tersebut. Dia sudah mengecoh Ramsdale, tapi dia tidak bisa mengecoh tiang gawang karena tendangannya terkena tiang gawang. Setelah itu bukan berarti MU tinggal diam, yaitu dia mereka mendapatkan peluang lagi dari Elanga, gol Ronaldo yang dianulir karena offside. Sayang banget, mungkin hanya 2 cm dia offside itu kakinya. Kemudian peluang dari Dalot di mana kita lihat tendangannya yang dia mendapatkan umpan kunci juga dari Ronaldo. Nah, di sini kan kita lihat peran besar dari Ronaldo, dia berada di mana-mana dan dia bermain sangat baik. Beda jauh dengan Bruno Fernandes. Sudah gagal penalti, dia membuat kesalahan pula pada saat Arsenal mencetak gol ketiga di match ini. Kemudian pada saat Dalot miss, nah terlihat nih sudah mulai berbahaya nih pertahanan dari Arsenal. Ya kan, maka itu terus kemudian si Arteta menarik keluar Emil Smith Rowe, memainkan Martinelli agar Arsenal bisa lebih lama menguasai bola di tengah, dan juga Martinelli bisa lebih lama proteksi bola, dan akhirnya Xhaka bisa mencetak gol ketiga untuk Arsenal. Pada saat kita lihat bahwa tidak ada situasi yang berbahaya, tapi Bruno Fernandes kehilangan kontrol bola dan Elneny memberikan umpan kepada Xhaka yang mencetak the third goal in this match, melengkapi kemenangan dari Arsenal. Setelah itu yang saya melihat para pemain MU betul-betul frustrasi. Beruntung Bruno Fernandes tidak mendapatkan kartu merah karena melanggar. Nuno Tavares sempat ada VAR check dan review juga. Lindelof juga kita lihat bermain cukup keras, melanggar. Eddie Nketiah dan juga Cristiano Ronaldo yang tentu sudah frustrasi mengandalkan Tomiyasu yang dimainkan di babak kedua karena dia sudah 100% fit. Dari pertandingan ini yang kita bisa melihat bahwa ada 2 perbedaan di antara kedua tim. Pada saat Arsenal menyerang, mereka bisa create chances lebih banyak, terutama dari babak pertama dan secara keseluruhan, karena mereka punya kreator serangan yang bermain dengan bagus, yaitu Odegaard. Sedangkan MU yang membutuhkan Bruno, justru Bruno tidak perform di pertandingan ini. Yang saya melihat lagi-lagi dia mengeluh ke wasit, dia mengeluh ke rekan-rekan yang sendiri. Apakah Bruno ini mungkin kehilangan sosok dari Ole Gunnar Solskjaer? Nah itu yang saya ingin Anda jawab, ya kan? Apakah dia kehilangan sosok dari Ole Gunnar Solskjaer? Karena ketika ada Ole kan, Bruno ini anak emasnya dari Ole. Gak pernah loh dia dirotasi di line up. Pertandingan yang tidak penting pun dia akan dimainkan. Ya istilahnya pertandingan di Piala Liga atau di kompetisi lainnya yang mungkin bukan prioritas dari Manchester United. Tapi sekarang kan kita melihat performance-nya drop banget. Jika di Arsenal menurut saya man of the match-nya adalah Odegaard, maka the worst player in Manchester United kemarin itu adalah Bruno Fernandes. Dia harus lebih baik lagi. Kalau enggak, bisa jadi posisi dia juga akan tergeser ketika nanti Erik ten Hag masuk. Kenapa? Karena yang seperti kita baca beritanya, bahwa Erik ten Hag akan memberikan kesempatan juga kepada mantan anak buahnya atau mantan pemainnya, yakni Donny van de Beek. Sebetulnya secara permainan MU tidak buruk seperti yang tadi saya katakan. Di awal babak kedua mereka mendominasi, tapi ketika mereka tidak bisa finishing, ternyata para pemain Arsenal bisa kembali meningkatkan tempo permainan dan mencetak gol ketiga yang sangat amat penting. Secara game plan, Arteta berhasil memberikan pressure kepada para pemain MU karena para pemain Arsenal lebih banyak bisa menguasai bola secara keseluruhan, lebih banyak menciptakan peluang. Para pemain MU hanya mengandalkan counter 1-2 kali passing untuk membangun serangan, yang menurut saya itu hanya terjadi sesekali di pertandingan ini. Walaupun secara permainan juga MU sempat memberikan perlawanan kepada Arsenal, tapi secara keseluruhan mereka gagal memanfaatkan peluang-peluang yang mereka ciptakan. Dan juga kalau dilihat secara kreativitas, jauh Arsenal lebih unggul karena kreator dari Arsenal bermain dengan baik, Odegaard, sedangkan kreator dari MU, Bruno, mungkin setengah tertidur di pertandingan kemarin malam. Ronaldo masih merupakan pemain yang sangat penting di MU. Saya pikir bahwa dia perlu dipertahankan lagi 1 musim ke depan. Ya belum tentu juga dia akan bertahan di MU jika MU tidak lolos ke Liga Champions musim depan. And from Arsenal, ini adalah tim yang masih muda. Tim ini jika bisa lolos ke Liga Champions tentu akan mendapatkan pengalaman yang jauh lebih berharga lagi dan bisa menjadi tim yang tangguh di masa depan. Arteta lega dengan hasil akhir ini. Rangnick saya pikir sudah putus asa. Kita tunggu nanti Erik ten Hag musim depan melatih Manchester United, dan Arteta kita tunggu jika timnya bisa lolos ke Liga Champions. Itu adalah prestasi tentunya bagi Mikel Arteta dengan tim mudanya yang dia punya saat ini. Sementara Arsenal adalah favorit, tapi perjalanan masih jauh. No hate, only football. Salam sepak bola.